Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kami semua. Salam sejahtera. Hari ini kami akan menyampaikan presentasi literasi buku sebagai kegiatan akhir dari magang kita. Sebelum presentasi kita dimulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Ahmad Ramdhani dari Universitas Islam Negeri Jakarta, dan di sebelah saya ada Saya Indriani Agustin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. dan di sebelah Saya Natasha Adinda dari Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya kami akan langsung ke menyampaikan presentasi literasi buku. Oke, jadi presentasi literasi buku, kami memilih buku yang berjudul A ke Z, Problem Bullying dan Solusinya, Stop Bullying. Nah, lanjut ke detail buku. Jadi, buku ini ditulis oleh Gina Amanda dengan penerbit Cemerlang Publishing dengan ukuran buku 14 x 20 cm dan jumlah halaman 168 halaman. Selanjutnya, kita akan membahas dulu sinopsis buku secara garis besar. Buku A sampai Z, Problem Bullying dan Solusi Stop Bullying. Buku ini karya dari Gina Amanda membahas secara mendalam tentang fenomena perundungan atau bullying yang kerap terjadi di berbagai lingkungan tanpa memandang usia, status sosial, maupun latar belakang seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami apa itu perundungan, mengenali berbagai jenisnya, serta menggali alasan mengapa seseorang bisa menjadi pelaku maupun korban perundungan. Tidak hanya itu, buku ini juga memberikan panduan bagi para saksi atau orang di luar situasi tersebut tentang bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam mencegah dan menghentikan tindakan perundungan. Oke, selanjutnya apa sih definisi dari perundungan itu sendiri? Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang definisi perundungan. Jadi di dalam buku ini tuh sangat mengeksplor dari definisi perundungan itu sendiri. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa awalnya perundungan atau bullying itu pertama kali digunakan pada tahun sekitar 1530 dan memiliki arti sweetheart. Kata ini ditujukan kepada siapapun, baik lelaki maupun perempuan. Jadi pada masa itu kata bullying itu konotasinya belum negatif. Nah, jadi ada pergeseran makna. Ya, terjadinya pergeseran makna ini sekitaran abad ke-17 karena kata bully kemudian digunakan sebagai bentuk pelecehan di Amerika Serikat. Seringkali kata bully diasosiasikan dengan Theodore Roosevelt melalui bully pulpitnya sebagai bentuk celaan. Nah, perundungan itu adalah hal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan perkataan dan perbuatan secara intens dan berulang pada seseorang atau sekelompok orang lainnya. Nah, sehingga menimbulkan tekanan. Biasanya bentuk perilaku ini tuh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak pengaruh atau kekuatan lebih besar terhadap seseorang. Jadi pelaku bullying biasanya memang mengambil seperti tahta yang lebih dominan di dalam suatu kelompok. Nah, beberapa contoh perilaku yang termasuk dalam kategori perundungan adalah salah satunya adalah pengucilan. Terus melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap seseorang. Memberikan tatapan yang tidak sopan juga termasuk. Lalu bersikap kasar, menyebut panggilan nama yang mengganggu, menggoda dengan hal negatif, menyebarkan rumor atau kebohongan, melecehkan seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan keterbatasan fisik secara mental. Lalu yang terakhir ada mengambil keuntungan dari kekuasaan jabatan. Jadi memang perundungan ini banyak bentuknya ya. Next slide. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas berbagai tipe bullying yang akan dibahas oleh teman saya. Di sini ada 5 tipe bullying. Yang pertama itu perundungan fisik.
aktivitas yang berkaitan dengan interaksi negatif seperti kekerasan. Yang kedua, perundungan secara seksual, yaitu perundungan yang berkaitan dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, perundungan verbal, yaitu ejekan yang melibatkan bahasa lisan. Dan yang keempat, perundungan sosial, pengucilan dari sebuah kelompok pertemanan, menyebarluaskan rumor dan merendahkan orang lain secara terus-menerus dan sifatnya mengajak orang lain. Dan yang kelima, perundungan dunia maya, yaitu penghakiman dari dunia media massa. Selanjutnya, bullying juga dapat terjadi pada siapa saja sih? Faktanya mengenai perundungan seringkali dikaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi pada kaum minoritas seperti anak-anak, remaja, atau perempuan. Padahal sesungguhnya di luar sana terdapat banyak kaum perundungan yang juga terjadi pada orang dewasa atau lanjut usia. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari kita menganggap bahwa perundungan adalah soal senioritas, junioritas, dan mayoritas minoritas. Namun tentu tidak sesederhana itu, bahkan perundungan terjadi pada setiap lapisan masyarakat tanpa kita sadari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kepada siapa bullying ini kita dapat meminta pertolongan. Dalam buku ini menjelaskan bahwa adanya kebingungan dari para korban bullying ini merupakan hal yang wajar terjadi ketika kita menerima tindakan perundungan, apalagi jika bagi kita tindakan tersebut tidak beralasan ataupun apapun alasannya, tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Kemudian hal ini dikarenakan sudut pandang pelaku dan korban sangatlah berbeda. Hal yang dibenarkan oleh pelaku belum tentu benar bagi korban, yang pada akhirnya kita sebagai korban mengalami kebingungan. Namun penting untuk segera mencari bantuan dari orang-orang yang dapat dipercaya serta memiliki wewenang untuk membantu. Kemudian selanjutnya ada bagaimana cara mencegah bullying. Secara garis besar dalam buku ini dijelaskan bahwa cara mencegah agar bullying tidak terjadi yaitu dengan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Kemudian berdasarkan pernyataan tersebut, kita tidak boleh mengabaikan apabila teman kita menjadi korban perundungan. Kita harus mengambil langkah tegas jika hal tersebut terjadi di depan kita. Selain itu, kita dapat meminta bantuan profesional jika kondisi perundungan yang terjadi sudah bertindak secara tidak wajar. Kemudian ada kelebihan dari buku Stop Bullying ini. Yang pertama, buku ini mengangkat isu perundungan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kerja, maupun media sosial. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk remaja, orang dewasa, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih efektif. Dan yang terakhir, buku ini mendorong pembaca untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan berani mengambil sikap dalam melawan perundungan. Selanjutnya ada kekurangan dari buku Stop Bullying. Yang pertama, buku ini mungkin kurang mendalam dalam memberikan contoh kasus nyata atau pengalaman pribadi yang bisa membuat pembaca lebih terhubung secara emosional. Dan yang kedua, jika buku ini lebih dominan teks, bisa jadi terasa kurang menarik untuk pembaca. Nah, selanjutnya kita kepada kesimpulan. Jadi pada dasarnya buku Stop Bullying ini adalah bacaan yang sangat bermanfaat untuk kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melawan perundungan. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam buku ini seperti penambahan studi kasus atau pendekatan yang lebih mendalam, buku ini juga tetap menjadi referensi yang tepat dan kuat untuk memahami, mencegah, dan mengatasi bullying yang ada di berbagai lingkungan. Lalu izinin kami menutup presentasi kita hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.